Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-84, 85 dan 86 dari surah Hud. Sebelum ini sudah sampai ke ayat yang ke-83, yaitu tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, sekarang pula lanjutan dari kisah sebelum ini adalah tentang nabi-nabi, yaitu sebelum Nabi Lut ada Nabi Saleh, ada Nabi Hud kepada kaum Ad, ya. Diutus Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Thamud, diutus Nabi Saleh alaihi salam, kemudian juga Nabi Lut alaihi salam, dan sekarang pula adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Adalah kisah-kisah yang berlaku pada masa dahulu yang diceritakan kembali di dalam Al-Quran adalah ibrah. Ibrah maknanya pelajaran. Ada pelajaran di dalamnya bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Jadi tidak hanya sedengar mendengar kisah, tetapi memahami apa yang terkandung di dalam kisah tersebut. Ada nilai-nilai penting, nilai-nilai yang berharga dalam kisah tersebut, yaitu apabila sebelum ini bahwasanya kaum Nabi Lut itu melakukan perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan yang keji, yaitu bertentangan dengan fitrah yang suci, yaitu laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan, maka itu adalah perbuatan yang tercela, keji, hina, sungsang. Sungsang maknanya dah terbalik, yang buruk dipandang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan tempat tinggal mereka itu. Aliyaha safilaha, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Pelajaran yaitu jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela pula. Apabila melakukannya, maka hukuman, siksaan dari Allah pasti akan diberlakukan.
karena sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah itu akan berganti dan juga akan menyimpang. Tidak. Seperti apa yang diberlakukan dahulu, seperti itu juga yang akan diberlakukan sekarang. Jadi kalau sekarang ada pula yang mengikuti tabiat tercela yang pernah dahulu berlaku pada kaum Nabi Lut alaihissalam, maka tunggulah hukuman dan siksaan dari Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk membalikkan satu negeri. Menghabiskan negeri itu pun mudah bagi Allah. Untuk membenamkannya ke dalam bumi pun sehingga hilang dari permukaan bumi ini pun juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari kisah-kisah pada masa dahulu, yaitu banyak kaum-kaum terdahulu yang melakukan perbuatan yang tercela dibinasakan oleh Allah, maka akan melahirkan rasa takut pada diri kita. Nah, adanya rasa takut itu membuat kita menjadi berhati-hati, yaitu tidak mau melakukan perbuatan yang keji, karena akan menanggung padahnya, akan menanggung akibatnya. Begitu juga kisah yang akan kita pelajari ini, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus kepada penduduk negeri Madian. Negeri Madian, negeri yang berada di perbatasan antara Al-Hijaz dengan Syam. Sekarang ini masuk ke negara Yordania. Tidak jauh juga dari Palestina. Masih dekat-dekat juga dengan Laut Mati. Nah, tempat itu adalah tempat yang subur. Penduduk negeri itu hidup dengan sejahtera karena kekayaan berlimpah ruah. Tetapi penduduk negeri itu melakukan perbuatan yang tercela, sama seperti penduduk negeri lain yang dibinasakan oleh Allah. Dan penduduk negeri itu pun juga dibinasakan oleh Allah. Nanti kita akan sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Dalam pertemuan yang pertama dari 4 pertemuan tentang kisah Nabi Syuaib yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk negeri Madian itu adalah Nabi Syuaib menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan seruan. Itulah yang disebut dengan dakwah seruan, yaitu supaya mereka mentauhidkan Allah. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Syuaib supaya mereka menghentikan perbuatan menyekutukan Allah dan segera mentauhidkan Allah. Kemudian satu lagi, pesan yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada penduduk negeri Madian adalah meskipun mereka dalam kehidupan yang sejahtera, harta benda berlimpah, tapi ada perangai mereka yang tercela. Perangai mereka yang tercela adalah dalam berdagang mereka suka mengurangi timbangan. Itu perangai mereka yang tercela. Baik mereka sebagai penjual, mereka kurangi timbangan, ataupun mereka sebagai pembeli. Kalau sebagai pembeli, minta ditambah lebih. Nah, dua-duanya tak boleh. Mengurangi timbangan tak boleh, minta lebih pun tak boleh. Karena timbangan tepat-tepat. Sebanyak mana yang kita berikan, sebanyak itu yang kita terima. Kalau berdagang pada masa dahulu adalah dengan barter. Barter adalah pertukaran antara barang dengan barang. Maka sebanyak mana barang yang kita berikan, nilainya berapa, maka sebanyak itu pula barang yang diterima, nilainya sama. Begitu adil. Namun mereka tak mau menegakkan keadilan, yaitu mereka curang dalam menimbang. Apabila menjual, mereka kurangi nilai. Ketika mereka membeli, maka mereka minta ditambahi. Nah, perbuatan yang tercela seperti ini adalah kezaliman karena mengambil hak orang lain. Nabi Syuaib alaihi salam memperingatkan mereka, yaitu supaya tidak berlaku curang di dalam berdagang. Maka
Nabi Syuaib siang malam bersungguh-sungguh memperingatkan mereka. Tetapi apakah mereka mau diperingatkan? Mau dinasihati? Maka dalam pertemuan yang akan datang, yaitu di ayat yang berikutnya, mereka malah mencela Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam, mengkeji dan menghina Nabi Syuaib. Padahal Nabi, yaitu Rasul Allah yang diutus kepada mereka, mestinya mereka menghormati. Tapi mereka mencela Nabi, mencela Rasul. Jadi perbuatan mencela orang baik-baik itu sudah ada semenjak dahulu. Jadi kalau sekarang ini ada para ulama sebagai pewaris para Rasul diejek, dihina, dikeji, itu adalah yang pernah berlaku juga pada masa dahulu. Jangankan para ulama, ulama pewaris para Rasul yang mewarisi kerja-kerja Rasul, Rasul itu sendiri pun juga dikeji, dihina. Bahkan mereka juga disakiti, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Bani Israel adalah kaum yang banyak membunuh para nabi dan rasul. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Dzalika bima atau wa kanu ya'tadun. Jadi pelajaran yang sangat berguna, yaitu apabila kita mempelajari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, maka menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi kehidupan pada hari ini. Karena apa yang berlaku pada hari ini adalah sama seperti apa yang berlaku pada masa dahulu. Orangnya mungkin berlainan, waktu berbeda, tempat pun tidak sama. Ini berlakunya di sana, di Timur Tengah sana. Tetapi apakah juga berlaku di sini? Oh iya, rupanya sama. Maka kita sepatutnya mendapatkan pelajaran, nilai, sehingga kita berbekal, memiliki bekal, sehingga tidak terkejut dengan apa yang kita jalani sekarang, karena kita memiliki bekal berupa pelajaran yang membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, yang membuat kita menjadi tetap pendirian, istiqamah, dan membuat kita menjadi yakin. Yakin itu menghasilkan ketenangan dalam hati. Oh ya, apa yang kita jalani hari ini sudah pernah dijalani pada masa dahulu. Maka bagaimana Allah membimbing para rasul dahulu, seperti itu pula lah hendaknya kita pada hari ini melalui ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah pada masa dahulu. Hendaknya kita pun juga terbimbing melalui cerita-cerita Al-Quran ini, sehingga kita dapat mengikuti petunjuk Allah itu dengan tepat, dengan benar. Apabila kesudahan dari orang yang mengikuti petunjuk adalah keselamatan, Nabi Syuaib diselamatkan, mudah-mudahan kita yang mengikuti petunjuk pada hari ini pun akan diselamatkan. Dan setiap orang yang menolak petunjuk, menentang petunjuk, melawan petunjuk, pasti akan dibinasakan. Dan begitu pula lah kesudahan apabila pada masa dahulu berlaku, maka pada masa sekarang pun juga akan berlaku. Inilah pembukaan atau muqaddimah 4 pertemuan. Ini adalah pertemuan yang pertama tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam, mulai dari ayat yang ke-84, kita batasi 3 ayat saja, sampai ayat yang ke-86. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tadi muqaddimah, sekilas lintas tentang kisah Nabi Syuaib. Namun sekarang kita akan coba mengkajinya lebih terperinci melalui kata-kata yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita pelajari. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan pahala. Kemudian kita akan menerjemahkan kata per kata supaya kita lebih dekat dengan ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan
inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafiz. Allah berfirman, wa ila Madyan, dan kepada penduduk negeri Madian. Sudah kita sebutkan bahwasanya Madian adalah nama kota, nama tempat. Nah, yang menempati kota itu disebut penduduk Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib. Akhahum, saudara mereka. Saudara mereka, saudara penduduk negeri Madian itu adalah Syuaiban, Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib masih lagi dari kalangan penduduk negeri Madian itu, dari kaum negeri Madian itu. Qala, ia berkata, ia siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah. Beribadah maknanya tunduk dan patuhlah kepada Allah. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, dari Tuhan, ghairuh, selainnya. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Berhala bukan Tuhan, maka tinggalkan berhala itu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian berikutnya, wala tangkusu, dan janganlah kamu mengurangi al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan. Ada takaran, ada timbangan. Kedua-duanya ini adalah alat untuk mengukur. Jadi ada pengukur berat, timbangan namanya. Nanti ada lagi pengukur, ada pengukur panjang. Kalau pengukur panjang, meteran namanya. Inni, sesungguhnya aku, arakum, melihat kamu, bi khair, dalam kebaikan. Dalam kebaikan maknanya dalam kekayaan. Hartamu dah berlebih-lebih, apa gunanya lagi kamu mengurangi timbangan? Kira-kira begitulah pesan yang dibawa oleh Nabi Syuaib, seruan Nabi Syuaib. Wa inni, dan sesungguhnya aku, akhafu alaikum, aku takut ke atas kamu, aku mengkhawatirkan kamu. Yang aku khawatirkan adalah kamu ditimpa oleh azab yaumim muhit, hari yang pada hari itu azab itu meliputi semua orang yang melakukan perbuatan yang keji, yang jahat, dan tidak ada satu pun yang terlepas dari hukuman siksaan pada hari itu. Aku takut kalau siksaan itu menimpa kamu, wahai kaumku. Kita baca dari awal ayat. Dan kepada kaum atau penduduk negeri Madian diutus saudara mereka Syuaib. Berkatalah Syuaib, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagimu Tuhan selain daripadanya, selain daripada Allah. Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihatmu dalam kebaikan, dan sesungguhnya aku khawatir ke atasmu apabila nanti kamu ditimpakan azab yang membinasakan semua yang melakukan perbuatan tercela tanpa terkecuali. Ayat berikutnya, wa ya qaumi, dan wahai kaumku, aufu, cukupkanlah, al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qist, dengan keadilan. Cukupkan. Kalau tadi larangan, jangan kurangi, sekarang pula perintah, cukupkan. Bermakna ada pengulangan di sini. Nah, apa gunanya pengulangan ini dalam Al-Quran? Wala tabkhasu, dan jangan kamu merugikan, an-nasa, manusia, asya'ahum, dalam
barang-barangan yang mereka miliki, yaitu jangan kamu merugikan dengan merampas, mengambil, mencuri hak mereka. Wala ta'sau, dan janganlah kamu berlaku ta'sau di sini melakukan kemaksiatan, perbuatan keji, perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan yang melanggar fil ardi, di muka bumi, mufsidin, yaitu sebagai melakukan kerusakan. Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia dalam barangan yang mereka miliki, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Itu boleh kita susun sedemikian rupa dalam terjemahan, boleh, tak apa. Baqiyatullah, baqiyat maknanya yang tersisa. Allah yang tersisa. Yang tersisa ini apa ini? Nanti dalam tafsir kita sebutkan, yaitu ada beberapa tafsirannya, yaitu boleh umpamanya kita ambil supaya cepat kita fahami ayat ini. Yang tersisa dari harta berupa keuntungan yang didapatkan dengan cara benar. Bermakna yang tersisa itu halal atau haram? Halal. Maka untuk menerangkan baiknya itu disebut sisa dari Allah Ta'ala, yaitu yang Allah berikan berupa harta yang halal. Khairun adalah lebih baik, lakum bagi kamu, in kuntum jika kamu mu'minin, orang-orang beriman. Wa ma ana alaikum, dan tidaklah aku ke atasmu, aku di sini Nabi Syuaib, bihafiz, sebagai penjaga. Aku tak bisa menjaga kamu. Kamulah yang akan menjaga dirimu masing-masing, yaitu dengan senantiasa melakukan ketaatan. Jangan sekali-kali melakukan kemaksiatan, yaitu jangan menyekutukan Allah, jangan mengurangi timbangan, jangan mengambil hak orang lain. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam yang diutus kepada penduduk negeri Madian, dan masih ada lanjutan dari kisah ini. Maka ini adalah 3 ayat sebagai pertemuan yang pertama dari 4 pertemuan tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Dan kisah Nabi Syuaib bukan hanya di surah Hud ini saja, di surah Al-A'raf juga ada. Jadi di surah yang lain juga ada. Maka kalau ingin mendapatkan kisah Nabi Syuaib dengan lengkap, maka kumpulkanlah ayat-ayat yang lain, maka kita akan mendapatkan kisah ini dengan lebih panjang, lebih sempurna lagi. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya nabi-nabi diutus untuk memperbaiki. Kepada siapa Nabi itu diutus? Kepada kaumnya atau kepada penduduk satu negeri? Maka sebenarnya adalah untuk menyelamatkan penduduk negeri tersebut. Maka sebenarnya orang yang diutus, orang kaum yang diutus kepada mereka Nabi, mestinya kaum tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diutus Nabi untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka bersyukur, yaitu caranya mensyukuri nikmat Allah berupa pengutusan Rasul itu adalah menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasul. Maka pada hari ini bentuk kesyukuran penduduk negeri itu apabila ada guru-guru di tengah mereka yang mengajarkan kitab suci, maka semestinya mereka mensyukuri dengan mempelajari kitab suci itu. Aneh sekali, kitab suci sudah diturunkan dan di negeri itu banyak yang menguasai kitab suci, mempelajarinya dengan baik, kemudian mengetahui kandungannya dan mengajarkannya, tapi penduduk negeri tersebut tak mau mempelajari kitab suci. Nah, ini adalah aneh ini. Dan ini tanda-tanda bahwasanya akan banyak nanti melakukan pelanggaran, dan apabila banyak melakukan pelanggaran maka semakin dekat dengan hukuman, dengan siksaan dari Allah Ta'ala.
Kita berlindung kepada Allah dari setiap siksaan, karena bermacam-macam siksaan pada hari ini. Gempa bumi, ya terjadi. Tsunami, ya berlaku. Banjir, ya. Apalagi sekarang ni angin puting beliung, taufan terjadi juga. Bermacam-macam. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari setiap hukuman dan siksaan dari Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksaan yang Engkau timpakan ke atas penduduk negeri. Dan kita memohon kepada Allah tentu bukan hanya dengan memohon begitu saja, tetapi juga berikhtiar. Bagaimana caranya? Yaitu berhenti dari melakukan kemaksiatan. Nah, jangan melakukan kemaksiatan. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah, berhijrah. Nah, dengan demikian maka insya Allah Allah akan melindungi kita dari setiap yang akan membinasakan dan mencelakakan kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu pertama tadi muqaddimah, yaitu penyampaian secara ringkas, kemudian kita baca dan kita terjemahkan, kemudian kita ulas pula sedikit. Sekarang kita pindah pula ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Di ayat yang ke-84 Allah berfirman di pangkalnya, wa ila Madyana, wa, dan belum ada lagi kisah Nabi Syuaib sebelum ini. Ini baru ayat yang pertama. Mengapa dimulai pula dengan wa dan? Biasanya dan ini kan menyambungkan. Kalau satu kisah maka menyambungkan apa-apa yang ada dalam kisah tersebut. Ini kisah ini belum lagi disampaikan sebelumnya. Inilah ayat yang pertama. Mengapa ada wa di pangkalnya? Maka ulama tafsir kita menjelaskan wa di sini menghubungkan kisah ini dengan kisah yang sebelumnya. Memang lain kisahnya. Kisah sebelum ini kisah Nabi Lut, kisah ini kisah Nabi Syuaib, tapi disambungkan kisah Nabi Syuaib ini kepada kisah Nabi Lut. Nah, jadi kisah itu jadi sambung bersambung. Nah, semua kisah yang sambung bersambung itu satu kesatuan, yaitu kisah-kisah Al-Quran yang isinya sama. Isi dari kisah tersebut adalah pelajaran bagi manusia yang datang kemudian. Wa ila Madyana, dan kepada kaum atau penduduk Madian. Sebenarnya kata Madian itu bukan nama kota. Madian itu nama orang. Siapa Madian itu? Madian itu anak Nabi Ibrahim. Nah, jadi kita selama ini mendengar Nabi Ibrahim itu punya anak, satu Ismail, satu lagi Ishak. Enggak, anak Nabi Ibrahim juga Madian. Jadi Madian ini anak Nabi Ibrahim. Kemudian Madian beranak pula, bermakna adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nanti beranak lagi, berarti cicit, kemudian beranak lagi. Itulah dia Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Nabi Syuaib itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Madian. Madian anak Nabi Ibrahim. Maka disebutlah dalam ayat ini Nabi Syuaib itu saudaranya Madian, maknanya masih lagi keturunan Madian. Jadi Madian itu sebenarnya nama orang. Bolehkah dipakai menjadi nama kota? Boleh, tak ada masalah. Karena sebenarnya yang dimasukkan Madian itu adalah penduduk negeri Madian, maknanya penduduk negeri keturunan Madian. Moyang mereka itu bernama Madian. Madian ini juga disebut dalam Al-Quran sebagai Ashabul Aikah. Ashabul Aikah. Tapi ada pula yang membedakan. Ashabul Aikah lain lagi, Madian lain lagi. Tapi dua-duanya berdekatan. Nah, boleh beberapa tahun yang lalu kami berkesempatan untuk sampai ke negeri Madian ini. Memang satu lembah yang sangat subur sekali.
Dan di sana ada kuburan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kalau kita sampai ke sana, kita akan dibawa untuk berziarah ke makam Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau disebut Nabi Syuaib, siapa Nabi Syuaib? Kalau kaitannya dengan Nabi Musa, karena setelah ini Nabi Musa lagi kisahnya. Nah, Nabi Syuaib ini adalah mertua Nabi Musa. Nabi Syuaib ini punya 2 anak perempuan. Nah, salah satu anak perempuan Nabi Syuaib itu adalah istri Nabi Musa alaihissalam. Kepada penduduk negeri Madian diutuslah saudara mereka, saudara dari kaum Madian itu, masih keturunan kaum Madian itu Syuaibah, Nabi Syuaib. Qala, Nabi Syuaib berkata, diutus bermakna sebagai rasul. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama adalah pesan yang sama yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus, yaitu pesan mentauhidkan Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran, ghairuh, selainnya, selain Allah. Kalau perkataan yang mudah bagi kita pada hari ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Ini namanya tauhid. Atau ada lagi istilah lain, akidah. Ini dia ikatan yang mesti kokoh dalam hati kita. Di atas kalimat ini kita hidup, di atas kalimat ini kita mati. Jadi kita hidup sekarang ini untuk apa ini? Kita hidup sekarang ini adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Perintah hanya perintah Allah yang kita ikuti, larangan hanya larangan Allah yang kita tinggalkan. Kalau di sana ada yang memerintah kita selain Allah, kalau bertentangan dengan perintah Allah, tidak akan kita ikuti. Itu namanya akidah, itu namanya tauhid. Jadi di atas akidah itulah kita hidup, dan itulah nilai kita sebagai manusia. Dan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tidak boleh tunduk dan patuh kepada selain Allah, apalagi kepada syaitan. Syaitan membisikkan, jangan sembah Allah, sembah berhala, sembah selain Allah. Nah, jangan tunduk dan patuh kepada bisikan-bisikan syaitan yang menyesatkan. Hari ini manusia ada yang menyembah selain Allah? Oh, banyak. Menyembah berhala ada, menyembah bintang ada, menyembah matahari ada, menyembah sapi, menyembah lembu ada, menyembah buaya seperti di Irian Jaya ada, menyembah keris ada, menyembah jin ada, menyembah Nyi Roro Kidul lah namanya, entah apa-apa lagi yang lain. Itu adalah kesesatan, kemusyrikan. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Pesan itu yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam, dan itu yang pertama kali disampaikan, yaitu wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Selain Allah bukan Tuhan, wahai kaumku. Seperti yang kita sebutkan tadi, kaum Nabi Syuaib menyembah berhala. Apakah mereka mau meninggalkan sesembahan mereka, meninggalkan berhala? Oh, tak mau. Maka mereka menentang Nabi Syuaib AS. Seperti apa mereka menentang? Ini pertemuan yang akan datang, yaitu ayat yang berikutnya. Kemudian pesan yang kedua yang dibawa oleh Nabi Syuaib, ini berbeda dengan Nabi Lut AS, yaitu kemungkaran yang berlaku pada masa Nabi Lut, yaitu kaum Nabi Lut itu melakukan perkawinan sejenis. Tetapi kemungkaran yang berlaku pada
penduduk negeri Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib, adalah dalam berdagang mereka curang. Maka Nabi Syuaib melarang mereka, wala tangkusu, dan janganlah, jangan ini berarti melarang, dan janganlah kamu tangkusu, maknanya mengurangi, al-mikyal, takaran, wal mizan, timbangan. Dua-dua itu adalah pengukur. Pengukur, ada pengukur berat, ada pengukur tinggi, ada pengukur panjang. Nah, kadang-kadang barang itu dijual ukurannya adalah neraca, timbangan dengan berat. Tapi ada kalanya bukan dengan berat, main onggok aja, dionggok. Ada pula kalau buah-buahan itu adalah sebanyak mana yang ada di batangnya. Nah, bermakna tidak ditimbang lagi. Nih beli buah yang ada di pohon yang saya miliki ini, ada dengan timbangan, juga ada dengan alat takaran yang lain. Apapun bentuk atau jenis alat ukur dalam berdagang, jangan sampai curang. Nah, itulah pesan yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Wala tangkusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam kebaikan. Nah, di sini Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan kepada mereka, apa perlunya lagi mereka mengurangi timbangan? Karena mereka sudah hidup dalam kemewahan. Biasanya orang yang berjualan dengan mengurangi timbangan adalah karena ingin mendapatkan untung yang banyak dengan cara yang tercela, supaya dia cepat kaya. Karena ada slogan pada hari ini, yaitu mau dapat untung sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan modal yang sekecil-kecilnya, dengan pekerjaan yang seringan-ringannya, berbohong umpamanya, menipu. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam, kamu apa lagi perlu? Sementara kamu sudah kaya raya, lebih-lebih. Maka semestinya hendaknya kamu berpuas hati, yaitu puas-puaskan hati, yaitu dengan yang halal-halal saja. Dengan yang halal itu pun kamu sudah berlebih. Apalaginya kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang tercela, dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Bermakna Nabi Syuaib ingin membuka fikiran mereka supaya mereka dapat berfikir dengan waras. Berfikir waras ini berfikir jernih, yaitu mengambil yang baik-baik saja. Bukannya mereka menderita karena kekurangan harta, tidak, mereka berlebih, sejahtera. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk berlaku curang. Karena boleh jadi ada orang melakukan kecurangan karena kekurangan yang ia miliki, karena ia menderita dengan kemiskinan. Maka karena ingin cepat kaya, dia berlaku curang. Tapi kalau sudah kaya raya, curang juga, itu tabiat namanya. Maka Nabi Syuaib alaihissalam, tabiat itu adalah tabiat yang tercela, tinggalkan wahai kaumku. Inni arakum bi khair. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam kebaikan. Apa perlunya lagi kamu berlaku curang? Kalau kamu berlaku curang juga, ini lanjutan ayat. Wa inni akhafu alaikum. Aku takut, aku khawatir. Yaitu azab yaumin muhit, azab yang pada hari azab itu diberlakukan, tidak ada satu pun yang bisa terlepas dari azab itu. Nah, aku takut kamu semua habis dibinasakan oleh azab pada hari itu. Habis mana tak tersisa. Sebelum ini kita sudah sebutkan juga tentang hukuman ke atas kaum Nabi Lut alaihissalam. Ada yang tersisa? Mereka dihujani dengan hujan batu dari langit. Ada yang tersisa dengan hujan batu itu? Yang setiap batu itu sudah ada nama orang yang akan dilempari oleh batu itu. Maka dimanapun orang itu berada, batu itu akan datang mencarinya dan membinasakannya, mencelakakannya. Ada yang selamat? Tak ada.
Sampai kita sebutkan sebelumnya, ada orang yang beribadah di tempat ibadat tak keluar-keluar, maka batu yang akan membunuhnya itu tergantung di angkasa, baru mengenai kepalanya dan mematikannya ketika dia keluar dari tempat ibadat. Berapa lama tergantung batu itu? Dalam riwayat disebutkan ada 40 tahun namanya. Tak ada yang tersisa. Apabila Allah sudah membinasakan satu kaum disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh kaum tersebut, maka siapapun yang melakukan kejahatan tak akan terselamat dari siksaan Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Maka seorang Nabi itu ada merasa karena kasih sayangnya, cintanya kepada kaumnya, tidak ingin kaumnya itu mendapatkan kesengsaraan disebabkan karena hukuman dari Allah Ta'ala. Maka seorang pendakwah mesti ada rasa kasih sayang kepada orang-orang yang didakwahi. Maka apabila ada rasa kasih sayang itu akan bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan orang-orang yang didakwahi itu. Nabi Syuaib bersungguh-sungguh menyelamatkan penduduk negeri Madian itu, yaitu dari ayat ini saja pun kita sudah menjumpainya, yaitu pertama Nabi Syuaib membuka fikiran mereka, yaitu dengan alasan yang sebenarnya mereka tidak mampu menolaknya. Apalagi perlunya kamu untuk mengambil harta orang lain dengan cara mengurangi timbangan? Kamu dah kaya, apalagi perlunya? Kalau kamu sudah kaya dan sudah cukup rasanya, kemudian kamu mengurangi timbangan, semua harta yang kamu miliki nanti akan habis binasa semua. Dengan badan-badanmu nanti akan celaka. Itu namanya membuka pikiran. Umpamanya sekarang ini ada orang yang sudah kaya, sudah banyak rumahnya, sudah besar hartanya, sudah berlimpah, tapi masih juga mengurangi timbangan. Apa biasanya? Umpamanya barang dagangannya, umpamanya dia punya SPBU lah umpamanya, biasanya kan dari nol, rupanya bukan dari nol, rupanya sudah direkayasa sedemikian rupa, alat ukur itu rupanya ada selisih sedikit, tidak semestinya, tidak sebanyak mana 1 liter, maka tidak 1 liter yang dijual, kurang dari 1 liter. Itu kalau 1 liter saja kurang sedikit, kalau orang beli sampai beratus beribu dalam satu hari. Nah, sementara dia sudah punya kekayaan yang banyak, untuk apa lagi kekayaan yang haram yang didapatkan itu? Karena yang haram itu akan menghabisi yang sudah dimiliki itu. Maka bukalah pikiranmu wahai kaumku. Begitulah kira-kira pesan Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib itu memiliki kekuatan berhujjah, memberikan alasan supaya orang yang berfikir dapat menggunakan fikirannya dengan baik, dengan jernih. Maka disebut juga Nabi Syuaib ini gelarannya adalah Khatibul Anbiya. Khatib itu apa khatib? Khatib hari raya, khatib Jumat umpamanya. Khatib maknanya yang memberikan ceramah, yang memberikan penjelasan. Maka Nabi Syuaib itu digelar sebagai Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi itu yang pandai berbicara, memberikan alasan dengan tepat adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Ini Nabi Muhammad sendiri yang memberikan gelar, yaitu Nabi Syuaib itu adalah Khatibul Anbiya. Tapi sehebat apapun khatib, kalau orang yang dikhutbahi itu sudah tertutup hatinya, tak akan juga mendengar khutbah itu. Seperti sekarang ini, khatibnya sudah menggelegar suaranya dari mimbar, tapi yang di bawah itu mengantuk juga, tidur juga. Apa sebab? Hatinya tak terbuka untuk mendengarkan khutbah. Berikutnya lagi, ayat yang berikutnya, wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyala wal mizana bil qist, wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Tadi jangan kurangi, sekarang cukupkan
Ini apa maknanya? Maknanya sama sebenarnya. Kalau jangan kurangi bermakna cukup kan? Cukup kan maknanya? Jangan kurangi. Jadi dua-dua maknanya sama, ya, tapi penyampaiannya berbeda. Yang tadi berupa larangan, jangan kurangi. Sekarang berupa perintah, cukupkan timbangan. Di sini pandainya Nabi Syuaib dalam berdakwah, yaitu tidak melarang saja, enggak, tapi divariasikan, melarang ia juga, memerintah ia juga. Jadi sekali bentuknya larangan, sekali bentuknya perintah. Biasanya yang dilarang adalah yang buruk, yang diperintahkan adalah yang baik. Maka setiap perintah Allah pasti baik, setiap larangan Allah pasti buruk. Yang Allah perintahkan umpamanya berlaku jujur, baik. Jangan curang, pasti buruk. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, di sini mereka diperintahkan oleh Nabi Syuaib supaya mencukupkan takaran dan timbangan, bil qist, dengan adil. Dengan adil itu dengan apa? Nah, dengan adil itu sama, umpamanya kalau dahulu adalah barter itu adalah pertukaran barang dengan barang, maka apabila barang yang satu itu harganya 10 umpamanya, maka barang yang satu lagi harganya juga 10. Nah, tidak boleh barang yang satu harganya 9 diganti dengan 10. Itu namanya tidak adil. Maka barulah adil kalau barang itu sama-sama 10 meskipun barang itu berbeda. Umpamanya yang satu barangnya berupa ikan umpamanya, yang satu lagi berupa cabai, bawang umpamanya, maka pertukaran itu mesti dengan nilai yang sama. Nilainya sama, itu namanya adil. Nah, dengan keadilan itu maka masing-masing mendapatkan haknya dengan cukup, dengan sempurna. Tidak ada yang mengambil hak orang lain. Ketika hak orang lain diambil, maka pasti orang yang terambil haknya itu dia tidak akan senang. Nah, apabila tidak senang, maka akan berkeinginan pula lah dia untuk mengambil hak orang lain lagi. Maka orang yang ketiga akan mengambil hak orang lain lagi, akan mengambil hak orang lain lagi. Maka nanti akan menyebarlah kerusakan di tengah manusia. Maka dihalang dari pertama, yaitu jangan sampai mengambil hak orang lain. Maka cukupkanlah timbangan, takaran dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kamu merugikan manusia dalam barangan-barangan yang mereka miliki. Ayat ini, janganlah kamu merugikan manusia, tadi sudah ada takaran, timbangan. Ini kan kaitannya dengan perdagangan, ini juga kaitan dengan perdagangan. Maka ini adalah sifatnya umum, tadi sifatnya khusus, yaitu berkaitan dengan pertukaran barang dengan barang. Bukan hanya dengan pertukaran barang dengan barang, apapun bentuk muamalat, yaitu bentuk perbuatan antara manusia dengan manusia, berkaitan dengan perdagangan kah, atau berkaitan dengan apa saja, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi ada penyebutan secara khusus, ada penyebutan secara umum. Penyebutan secara umum yang datang setelah penyebutan secara khusus itu tujuannya adalah penekanan. Nah, penekanan umpamanya kita lah ada anak bermain-main, kita ada 2-3 anak bermain, maka kita sebut 3 anak yang bermain itu secara khusus. Kamu wahai fulan jangan bermain, dan kamu juga jangan bermain, dan kamu juga 3 orang. Kita sebut namanya secara khusus, jangan bermain. Kemudian kita sebut secara umum, anak-anakku sekalian, satu kelas, jangan kamu bermain-main. Nah, mengapa ada penyampaian secara umum? Untuk penekanan bagi yang lainnya, sehingga
ayat itu menjadi lebih tegas lagi. Begitu juga dalam ayat ini, yaitu ada pelarangan secara khusus dalam perdagangan berkaitan dengan timbang menimbang ataupun dalam apa saja. Jangan sampai merugikan orang lain. Itu pesan yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Oh, berarti di dalam dakwah Islam itu, agama Islam ini bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, agama yang dibawa semenjak Nabi Adam alaihissalam. Dalam agama Islam bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan saja, bukan berkaitan dengan ibadah saja. Perdagangan adalah bahagian dari agama Islam itu. Ekonomi itu bahagian dari agama Islam. Politik itu bahagian dari agama Islam. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Jangan bawa-bawa agama ke pasar nih. Oh, itu salah itu perkataan itu. Kita ini sedang berdagang ini, jangan bawa-bawa agama dalam perdagangan. Salah. Karena di dalam Islam semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah bahagian dari agama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua hidup kita ini semua adalah bernilai ibadah. Maka ada yang memahami ibadah itu solat, puasa, zakat. Tidak, bukan hanya yang disebut di rukun Islam itu saja yang ibadah. Apa saja yang kita kerjakan di atas keimanan kita kepada Allah, di atas dasar keimanan kepada Allah, maka ia bernilai ibadah. Maka itu mesti diperhatikan. Ini pesan yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Sebenarnya kata ta'tsaw itu adalah mendatangkan kerusakan. Karena mengapa mendatangkan kerusakan? Karena tidak mengikuti petunjuk. Setiap yang tidak mengikuti petunjuk akan mendatangkan kerusakan. Petunjuk sudah turun dari Allah, yaitu dalam berdagang cukupkan timbangan. Itu adalah petunjuk dari Allah. Ketika mengurangi timbangan, meminta supaya orang lain berlebih dalam menimbang untuk kita, itu namanya sudah tidak lagi mengikuti petunjuk. Itu akan mendatangkan kerusakan. Apa kerusakan? Kalau kita membeli, tapi yang kita beli itu beratnya 1 kilo, tapi sudah tidak 1 kilo lagi, bagaimana perasaan hati kita? Kecewa. Setelah ditimbang di rumah, rupanya 8 ons. Tadi di kedai itu nampak betul 1 kilo, tapi setelah di rumah tinggal 8. Bagaimana? Maka kita akan kecewa ya, merasa rugi ya, marah ya juga. Nah, kemudian di rumah rupanya dia beli dari pasar secara borong begitu, maka dia akan jual di rumah secara bungkus-bungkus kecil lagi umpamanya. Maka bagaimana ketika dia menjual lagi? Dia membeli tadi telah dikurangi, maka sekarang ketika dia menjualnya, dia tak mau rugi pula, maka dia kurangi pula. Ketika dia mencicilnya, dibuatkannya lebih kecil sedikit dengan mengecernya, maka dia kurangi pula. Maka kejahatan yang ada di kedai besar tadi berlanjut ke kedai yang kecil. Begitulah seterusnya. Apabila ini berlaku, bermakna ini kerusakan di muka bumi. Yang tadi kecewa satu orang, maka nanti yang kecewa berapa orang? Kalau dia eceran kepada ramai orang, maka banyak yang kecewa. Kekecewaan itu adalah merusak nilai di tengah masyarakat. Kecewa mengecewakan, tidak diperbolehkan, karena itu akan merusak persaudaraan, merusak kebersamaan, merusak nilai yang mengikat antara satu individu dengan individu yang lainnya di tengah masyarakat. Maka dilarang di sini wala ta'tsaw, dan jangan kamu melakukan kejahatan fil ardi, di muka bumi. Fil ardi, di muka bumi. Mengapa ada kata fil ardi di sini? Sebab menerangkan bahwasanya mungkin kita melakukan kejahatan di tempat kita,
Tapi sebenarnya kalau kita melakukan kejahatan di tempat kita, sebenarnya bukan di tempat kita itu saja yang rusak. Ia akan terus pergi kemana-mana. Efek, akibat, pengaruh, kesan dari kerusakan itu kemana-mana perginya. Ada orang yang umpamanya menubah ikan, yaitu membuang racun ke dalam sungai di hulu dia kerjakan. Tetapi ikan semua akan habis sampai ke hilir. Itu sama dengan melakukan kerusakan di sungai, di semua, meskipun di pangkal dia melakukannya, sampai ke hilir dia sudah merusak sungai. Begitu juga orang yang melakukan kejahatan di rumah saya melakukan kejahatan, ya di rumah bapak, tetapi akibatnya sampai ke rumah-rumah yang lain. Akibatnya orang lain yang menanggung. Dia yang mencuri listrik di rumah dia, tapi jangan katakan di situ saja melakukan urusan, enggak, ke tempat lain pun juga akan menanggung akibatnya. Maka jangan fahami bahwasanya kerusakan itu hanya tertumpu pada orang yang merusak saja, tetapi kepada yang lainnya juga akan menanggung akibatnya. Wala ta'sau, maka kata ta'sau di sini bermakna tersebar luas fil ardi, di muka bumi, bermakna sama dengan melakukan kejahatan kepada ramai orang. Mufsidin, kerusakan yang tadinya kita mendapatkan kebaikan itu dengan mufsidin ini apabila sesuatu yang baik kemudian menjadi tidak baik, itu namanya rusak. Umpamanya ketika kita membeli kendaraan, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, maka bagaimana ketika kita mengendarai kendaraan ini? Kita mendapatkan kenyamanan. Tapi kalau kendaraan itu sudah tidak baik lagi, sudah dirusak, kemudian kita membawa kendaraan itu, bagaimana perasaan kita? Bagaimana hati kita ketika berada dalam kendaraan itu? Pasti kita akan merasa tidak nyaman sekali. Bunyinya lah, jalannya lah yang tidak lancar lagi. Maka kerusakan itu mendatangkan ketidaknyamanan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang jangan melakukan kejahatan karena membawa kepada kerusakan, dan ia akan menghilangkan kenyamanan. Sementara hidup ini bahagianya itu dengan kenyamanan. Maka jangan melakukan kerusakan, dilarang di sini. Wala, dan jangan bermakna larangan, apabila dilakukan juga hukumnya adalah haram, berdosa. Kemudian di ayat yang ke-46 masih lagi isi dari dakwah Nabi Syuaib alaihi salam. Baqiyatullah khairul lakum. Yang tersisa, yang Allah sisakan untukmu. Yang Allah sisakan itu apa? Yang Allah sisakan itu adalah apabila kamu menimbang dengan benar, dengan jujur, cukup timbangan, tidak menguranginya, maka nanti kamu akan dapat untung. Nah, keuntungan yang kamu dapat itu adalah keuntungan yang halal, karena kamu melakukan perdagangan dengan jujur. Nah, itu adalah lebih baik bagimu. Khairul lakum, itu adalah lebih baik bagimu. Jadi memandang baik, jangan hanya memandang dari jumlah yang banyak. Biasanya orang menipu itu dapat untung banyak. Ya, ketika jual baju, ibu, ini baju ini bukan dari dalam negeri ini, bu, ini dari luar negara ini. Maka harganya, maka ditinggikannya harganya. Padahal dia dari dalam negeri. Dia dapat untung banyak dengan menipu seperti itu. Maka jangan fahami, oh ini adalah baik ini karena untung banyak. Bukan, kebaikan itu bukan pada banyaknya, tapi kebaikan itu adalah pada nilainya. Sedikit sekali untung, tapi untung yang sedikit apabila didapatkan dengan jujur, dengan kejujuran, maka itu adalah lebih baik. Ingat, yang mengurus harta kita sebenarnya bukan kita. Yang mengurus harta kita itu adalah
Allah Ta'ala. Kita menganggap banyak saya dapat untung ini. Hari ini saya dapat untung 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, banyak sekali ini. Kita menganggap banyak ini uang saya sekarang 10 juta. Mudah sekali bagi Allah untuk menghilangkan 10 juta ini. Rupanya malam hari anaknya sakit, bawa ke rumah sakit, bermalam 3 hari di rumah sakit. Maka kata pihak rumah sakit 15 juta bayarannya. Maka tekor. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga harta bendanya, Allah jaga pula ahli keluarganya. Maka tak ada anaknya yang sakit, tak ada yang kemalangan, terjaga harta bendanya. Maka jangan dikatakan kita yang memelihara, menjalankan, mengusahakan harta kita. Tidak. Yang memilikinya yang menjalankannya, yang menguasainya. Siapa yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Maka di sini Nabi Syuaib mengatakan baqiyatullahi khairul lakum. Sisa yang Allah sisakan untukmu itu dari perdaganganmu yang jujur itu, meskipun sedikit kamu mendapat untung, itu adalah lebih baik bagimu in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Siapa yang memandangnya itu adalah baik? Yang beriman. Kalau tak ada iman, maka rugilah kalau hanya sedikit untungnya. Nah, karena tak ada iman. Supaya banyak untungnya, bagus. Kalau curang, orang seperti ini adalah karena ketiadaan iman. Karena orang beriman tidak akan mungkin menipu. Orang beriman tidak akan mungkin berbohong. Wa ma ana 'alaikum bihafidh, dan tidaklah aku ini sebagai penjagamu. Nabi Syuaib mengingatkan, aku ini hanya mampu menyampaikan. Inilah dia pesan dari Allah Ta'ala. Aku ini hanya menyampaikan. Aku hendak menjagamu masing-masing, memastikan kamu supaya berbuat seperti yang kusampaikan, aku tak mampu. Maka kamu jaga dirimu sendiri-sendiri. Aku tak mampu menjagamu. Dan apa yang kamu lakukan, kamu sendiri yang akan mempertanggungjawabkan. Inilah dakwah Nabi Syuaib. Ini di 3 ayat pertama, dan masih ada lagi beberapa ayat berikutnya yang menjelaskan tentang jawaban dari penduduk negeri Madian terhadap pesan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Apa jawaban mereka? Apa kata mereka kepada Nabi Syuaib alaihi salam? Jawaban mereka itu adalah mencemooh, merendahkan, menghina, mengkeji apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, dan insyaAllah kita akan sambung dalam pengajian dan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.